Halo, ketemu lagi dengan Kak Juli di sini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas clue Pantar Mandiri UTBK yang kelima untuk bidang studi ekonomi. Oke, kita mulai. Nomor satu ini mempertanyakan tentang besarnya tingkat inflasi. Nah, kakak akan jelaskan sini jenis-jenis inflasi. Yang pertama, jenis inflasi dilihat berdasarkan tingkat keparahannya. Berdasarkan tingkat keparahannya ada inflasi ringan, itu berkisar kurang dari 10% per tahun. Moderat antara 10-30% per tahun. Kemudian yang ganas 30-100% per tahun. Dan kalau di atas 100% disebut dia hyperinflation. Jenis yang kedua yaitu berdasarkan penyebabnya. Kalau berdasarkan penyebabnya, maka ada demand pull of inflation, yaitu naiknya harga barang karena naiknya jumlah barang yang diminta, tetapi tidak diikuti dengan kenaikan jumlah penawaran barang. Jadi banyak permintaan barang, sementara persediaan barang sedikit, ya, sehingga harganya menjadi naik. Yang kedua, cost push of inflation, yaitu naiknya harga karena naiknya biaya produksi barang. Jadi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi barang ini naik, sehingga harga barangnya, harga jualnya menjadi naik. Yang ketiga, berdasarkan asalnya. Kalau berdasarkan asalnya ada imported inflation, yaitu inflasi yang terjadi akibat mengimpor produk dari negara yang sedang mengalami inflasi. Jadi kita membeli barang dari negara yang sedang mengalami inflasi. Jadi kita kena imbasnya. Gitu ya. Nah, yang kedua yaitu domestic inflation. Domestic inflation yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri yang bersumber dari defisit anggaran. Jadi negara kita, ya, inflasi dari negara kita sendiri akibat dari defisit anggaran kita, sehingga terjadilah inflasi. Yang keempat, yaitu inflasi berdasarkan pengaruh harga. Kalau berdasarkan pengaruh harga, ada inflasi tertutup, yaitu kenaikan harga barang yang terjadi hanya kepada satu atau dua jenis barang saja, ya. Jadi hanya satu atau dua jenis barang saja yang naik. Kemudian ada inflasi terbuka. Ini adalah kenaikan harga yang terjadi pada semua barang secara umum. Jadi semua harga barang pada naik. Gitu ya. Itu namanya inflasi terbuka. Oke, itu untuk soal nomor 1. Untuk yang soal nomor 2, diketahui fungsi konsumsi dan kemudian diketahui besarnya pendapatan sebesar 1.000 triliun, ya. Oke, nah, kamu ditanyakan di sini adalah mana yang salah. Nah, untuk mengetahuinya, ya, ingat ya, kembali fungsi konsumsi itu adalah C sama dengan A plus BY, di mana B-nya adalah MPC, A itu adalah konsumsi otonom, ya. Kemudian fungsi tabungannya itu S sama dengan min A plus 1 dikurang BY, di mana 1 dikurang B itu adalah MPS, dan min A adalah tabungan otonom. Oke. Nah, kemudian multiplier, ya, angka multiplier atau koefisien, ya. Nah, multiplier rumusnya adalah 1 per MPS, ya. Ingat, 1 per MPS ini rumus untuk angka multiplier atau angka pengganda. Kemudian di dalam soal ada ditanyakan APC dan APS, ya. APS atau rata-rata tabungan, berarti besarnya tabungan dibagi besarnya pendapatan. Jadi nanti kamu hitung dulu, ya, berapa besarnya konsumsi, ya. Kan di sini diketahui ini kan fungsi konsumsinya dan diketahui berapa Y-nya, maka nanti kamu akan mengetahui C-nya. Kalau sudah dapat C-nya, ya, maka ganti ke fungsi tabungan. Y-nya sudah diketahui, maka dapat nanti S-nya.
Sehingga dari situ nanti kamu mengetahui berapa besar Y-nya, S-nya, dan berapa besar Y-nya. Y-nya adalah 1000 kan? Nah, tinggal berapa S-nya kamu cari. Itu kalau APS. Jadi S per Y. Jadi hitung dulu nanti berapa S-nya. Oke. Kalau APC berarti C per Y. Berarti kamu hitung dulu berapa besar C-nya. Baru dapat nanti rata-ratanya. Oke. Kemudian break even income. Break even income itu adalah rumusnya A per M PS. Ya. Sudah bisa ya? Oke. Ini sama dengan soal-soal yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Oke. Berikutnya, soal nomor 3. Soal nomor 3 ditanyakan adalah kurva isokos. Oke, kurva isokos itu kemarin juga sudah. Nah, definisi dari isokos yaitu kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi antara dua input atau bahan baku yang berbeda yang dapat dibeli oleh produsen pada tingkat biaya yang sama. Oke. Jadi biaya yang sama, berarti isokos adalah kurva biaya ya produsen. Itu ya karena si produsen tadi kan. Nah, kalau bergeser ke kanan berarti artinya meningkat. Oke. Nah, sudah bisa jawabannya, sudah tahu jawabannya. Berikutnya soal yang keempat. Nah, soal keempat ini menanyakan tentang definisi. Ya, masing-masing ini semua adalah definisi. Nanti kamu bisa carikan ya sendiri apa itu definisi dari trust, holding company, concern, kartel, dan konglomerat. Tinggal definisi dicari sendiri ya. Oke. Soal yang kelima. Nilai uang. Oke, ini membicarakan tentang nilai uang. Nilai uang ya, ini ada namanya nilai nominal. Kakak singkat di sini NN. Nilai nominal ini adalah nilai atau angka yang tertera pada uang. Jadi kalau tertera 100.000 berarti nilainya 100.000. Gitu ya. Yang kedua nilai intrinsik. Nilai intrinsik itu adalah nilai dari bahan uang. Ya, jadi uang kita ada uang logam, ada uang kertas. Nah, nilai logamnya, nilai kertasnya berapa? Itu namanya nilai intrinsik. Yang ketiga ada nilai full bodied money. Full bodied money ini adalah nilai nominalnya sama dengan nilai intrinsiknya. Jadi nilai bahannya ya sama dengan nilai nominalnya. Tertera 500 rupiah di situ. Nah, kalau bahannya juga, kalau kita jual bahannya itu harganya 500 juga, itu ya. Nah, nilai token money. Token money ini adalah nilai nominalnya lebih besar dari nilai intrinsiknya. Jadi tertera 100.000 di situ, itu nilai nominalnya, tapi bahan kertasnya nggak nyampe 100.000. Itu namanya token money. Oke? Itu soal nomor 5. Berikutnya soal nomor 6. Oke, yang ditanyakan adalah pendapatan dengan metode pendekatan. Oke, ingat penghitungan pendapatan, metode pendekatan. Itu ada pendekatan produksi. Pendekatan produksi rumusnya adalah P1 kali Q1, P2 kali Q2, dan seterusnya. Jadi anggap yang satu ini adalah misalkan dari industri, berarti harga per unit barang industrinya dikali jumlah produksinya. Kemudian yang dua misalkan dari pertanian, harga pertaniannya per unit dikali jumlah produksi pertaniannya dan seterusnya. Ya. Nah, yang kedua pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran rumusnya yaitu C plus G plus I plus X min M. C adalah konsumsi masyarakat, G adalah belanja pemerintah, government, I investasi, X ekspor, dan M adalah impor. Yang ketiga, pendekatan penerimaan, di mana rumusnya adalah WRIP. W itu adalah wage atau gaji atau upah, R adalah rent, I interest atau bunga, dan P adalah profit. Oke, ini clue untuk menjawab soal nomor 6. Selanjutnya soal nomor 7.
Soal nomor 7 ini adalah kebijakan pemerintah mempengaruhi harga keseimbangan. Ini ada dua, disebut dengan ceiling price dan floor price. Oke. Yang pertama, campur tangan pemerintah atau intervensi pemerintah yang pertama adalah floor price, yaitu menentukan harga dasar. Nah, harga dasar di sini adalah harga yang terjadi di pasar atau harga keseimbangan itu dianggap terlalu rendah. Ini ya. Nah, di sini ini titik keseimbangannya ya yang kakak tunjuk ini dianggap terlalu rendah. Karena pemerintah menganggap ini terlalu rendah, maka pemerintah menaikkan harganya dari P0 yang dianggap terlalu rendah menjadi P1. Sehingga nanti jumlah barangnya yang awalnya dari Q0 karena dinaikkan harganya sehingga jumlah barang diminta menjadi berubah dan jumlah barang ditawarkan juga berubah. Yang diminta dari Q0 ke QD jadi berkurang, dari Q0 ke QS jadi penawarannya berkurang. Ya, maka nanti dampaknya eksis itu adalah kelebihan, berarti yang kelebihan di sini atau yang bertambah di sini adalah yang penawaran. Maka terjadi eksis supply. Kemudian yang kedua, shortage. Shortage itu adalah kekurangan. Berarti yang kurang di sini dari Q0 ke QD. Berarti yang mundur adalah yang QD. Berarti yang berkurang adalah permintaan. Itu kalau floor price. Yang kedua adalah ceiling price. Oke. Ceiling price ini adalah harga barang dianggap terlalu tinggi. Nah, ini di harga keseimbangan atau harga pasar ini dianggap ini terlalu tinggi. Karena terlalu tinggi, pemerintah menurunkannya dari P0 ke P1 ya. Nah, karena pemerintah menurunkannya, maka apa yang terjadi? Nah, maka akan terjadi nanti di sini ya, dari sini kemari. Nah, maka nanti di sini ini dari Q0 ke berarti ini QS karena yang disentuh kurva penawaran. Berarti terjadi pengurangan penawaran. Kemudian kurva permintaan juga tersentuh, jadi di sini QD. Dari Q0 ke QD berarti menjadi bertambah. Maka terjadi ya excess demand dan shortage supply, yaitu kelebihan permintaan dan pengurangan penawaran. Oke. Nah, ini yang terjadi kalau pemerintah menetapkan atau mempengaruhi campuri harga keseimbangan. Oke. Yang berikutnya adalah soal nomor 8. Ya, soal nomor 8. Kolom pembelian jurnal pengeluaran kas. Ya. Pengeluaran kas ini adalah tempat mencatat ya semua transaksi yang mengeluarkan uang tunai atau uang kas. Berarti semua yang mengeluarkan uang kas disitulah dicatat di pengeluaran kas ya. Itu sudah bisa ya menebak yang mana jawabannya. Oke, kemudian nomor 9. Nah, ini jenis-jenis badan usaha. Oke, jenis-jenis badan usaha, kegiatan produksi ya, itu ada ekstraktif, yaitu mengambil barang yang belum pernah dibudidayakan atau yang sudah disediakan oleh alam, tinggal ambil aja. Yang kedua, agraris, yaitu mengambil barang yang terlebih dahulu dibudidayakan. Kemudian yang ketiga ada produksi, yaitu mengolah bahan mentah menjadi barang jadi, atau dari bahan mentah setengah jadi, kemudian atau setengah jadi ke barang jadi. Oke. Nah, yang keempat adalah perdagangan, yaitu membeli barang untuk dijual kembali. Oke, dia beli tanpa merubah bentuknya, langsung dia jual kembali. Oke, nomor 5 itu adalah menghasilkan barang yang tidak kelihatan. Itu jasa ya. Oke, itu untuk clue nomor 9. Berikutnya soal nomor 10, yaitu pasar di mana tindakan suatu perusahaan mempengaruhi. Oke, ini ada namanya pasar output atau pasar barang produksi. Oke, ini ada jenisnya. Yang pertama pasar persaingan sempurna, di mana yang terdiri dari banyak pembeli dan banyak penjual.
Yang kemudian yang kedua ada pasar monopoli, yaitu pasar yang terdiri dari satu produsen. Yang ketiga ada pasar oligopoli, yaitu pasar yang terdiri dari beberapa produsen yang saling mempengaruhi. Kemudian yang keempat ada pasar monopolistik, yaitu pasar yang terdiri dari banyak penjual dan mereka menghasilkan barang yang berbeda atau yang terdiferensiasi. Oke, itu tadi soal nomor 10. Nomor 11. Di sini sudah diketahui aktiva lancarnya berapa, modalnya berapa. Nah, untuk menjawabnya ini clue-nya ya. Ingat persamaan dasar akuntansi yaitu aktiva sama dengan pasiva. Di mana aktiva itu adalah harta, pasiva itu adalah utang dan modal. Oke, harta ini ada dua, yaitu aktiva lancar atau harta lancar dan aktiva tetap atau harta tetap. Kemudian utang juga ada utang lancar dan ada utang tetap, kemudian ditambah modal. Oke, ini clue untuk menjawab soal nomor 11. Tinggal kamu masukin aja nanti angkanya berapa ya. Nanti kamu akan menemukan jawaban yang salah. Oke? Itu nomor 11. Sekarang lanjut ke nomor 12. Nomor 12 di sini ditanyakan jumlah uang yang beredar. Nah, rumusnya ini adalah M adalah uang beredar, AL ini adalah angka atau alat liquid ya, atau jumlah dana yang ada di bank ya, jumlah uang yang ada, uang cair yang ada di bank. Kemudian CRR ini adalah tingkat cadangan ya, tingkat cadangan, persentase cadangan. Jadi dalam soal kita ada persentasenya ada 15%. Itu ya. Oke, jadi M uang beredar, AL alat liquid atau cadangan uang, CRR adalah persentase cadangan uang. Oke. Nah, itu dia pembahasan atau clue pembahasan Panther Mandiri UTBK yang kelima. Semoga ya dengan clue yang kakak berikan ini bisa membantu kalian untuk menjawab Panther Mandiri yang kelima. Oke, sampai ketemu lagi pada pembahasan clue Panther Mandiri yang berikutnya. Oke, selamat jumpa lagi. Terima kasih.